Oke, sesuai judulnya ya, ini adalah terkait eksplorasi karir dan project di bidang finance. Mungkin sebagian udah banyak yang ngikutin perjalanan thread-nya saya ya, Twitter-nya saya, atau ada yang udah pernah gabung karena dulu saya sering sharing tentang keuangan di Instagram, cuman udah 2-3 bulan ini saya lebih fokusnya di Twitter, karena ternyata lebih ramai di sana. Sesuai dulu saya pernah bikin thread terkait saya mau bikin finance introduction kayak bikin kelas tentang finance, karir atau yang di bidang accounting juga gitu. Cuman memang untuk proses pembuatan kurikulum modulnya memang butuh waktu ya, sama bikin kuis-kuisnya supaya bisa lebih fun dan lebih uh, ini atraktif buat teman-teman yang belajar di situ. Makanya ini kayak bikin webinar pembuka dulu terkait eksplorasi karir dan project di bidang finance. So far yang akan dibahas di sini terkait why dan what-nya. Why kita berkarir di bidang finance dan seberapa jauh peran finance di bisnis ya. Dan what-nya adalah macam-macam karir dan project-project yang pernah dari pengalaman pribadi saya waktu menjalankan project finance as a freelance gitu ya. Oke, mungkin yang belum pernah kenal saya ini yang bikin komunitas finansiologi, ya mungkin sebagian besar dari teman-teman dari komunitas finansiologi yang ada di sini. Saya bikin ini dari tahun 2020, dulu awalnya karena pas COVID banyak teman-teman yang kehilangan pekerjaan atau pengurangan gaji sehingga struggle dalam manage keuangannya. Dari situ sampai sekarang banyak berkembang sejak 2023 mulai back to normal, banyak teman-teman yang udah normal lagi ya terkait keuangannya. Tapi masalahnya muncul yaitu inflasi dan harga-harga bahan makan, kebutuhan hidup semakin meningkat, tidak diiringi dengan kenaikan gaji. Sehingga topik-topik terkait misalnya set income atau yang lagi saya jalanin webinar series bulan ini adalah mencari dolar ya secara remote itu lumayan rame ya kemarin. Total yang udah daftar ada sekitar 150-an orang gitu. Tapi kan terpecah jadi 4 webinar ya, termasuk webinar yang sekarang ini. Kemudian saya lulusan S2-nya kemarin ambil MBA di Jepang di Ritsumeikan. Kemarin spesialisasi saya finance dan akuntansi ya, karena memang dari kuliah S1-nya 2007 saya memang di akuntansi dan kerjaan saya pakai financial consultant. Kemudian uh, sebelum ambil MBA saya, ntar nih biar kita pakai annotate. Bagus. Ini biar kelihatan apa? Kursor saya kelihatan nggak ya? Kelihatan Mas. Kelihatan ya. Tapi Nih, mungkin bisa pakai laser pointer aja Mas. laser pointer ya. Karena warnanya merah biasanya. Iya, dari itu di mana ya? Remote control Kalau apa ya? pakai PowerPoint itu di sebelah kiri bawah itu ada pilihan laser Oh, pointer. Jadi nanti ada slide kursornya jadi control. merah. PowerPoint Atau gini sebelah juga nggak kiri apa-apa sih bawah. Mas, kelihatan. Bentar ya. Oke. Di mana di annotate itu atau slide control bukan ya? Show meeting. Yang di titik 3 itu ya. Gini juga nggak apa-apa sih Mas, kelihatan Mas. Oke. Sip, sip. Oke lah ya. Saya juga. Kayaknya dulu lebih gampang ini ya. Oke. Lanjut ya. Sebelumnya saya sempat sebagai technical advisor di perusahaan konsultan dari UK. Itu sebenarnya project base ya. Jadi sebelumnya saya 2014 sampai 2017 itu kerja di Deloitte as a consultant. Tapi 2017 saya resign. Awalnya sempat mau bangun startup dan setelah nyobain
4 bulan, 5 bulan, 6 bulan jalanin startup ternyata nggak semudah itu. Akhirnya, gulung tikar dan waktu lagi, kondisi keuangannya lagi makin menipis ya karena tabungannya udah, makin habis, dibakar buat urusan startup. Kemudian ketemu sama partnernya ini, Parker and Russell, kemudian beberapa klien waktu dulu project, di Deloitte, banyak yang, ngontak gitu, buat di-handle project-nya. Akhirnya dari 2017 sampai 2021 saya banyak kerjain project-project konsultan sebagai freelance. Nah, waktu saya di Jepang juga masih sempet, ngerjain project juga, jadi ngerjain remote. Jadi lumayanlah waktu itu. Sebelum di Deloitte ya, di Deloitte sendiri saya lebih banyak handle project tentang kayak risk analysis, data analytics in, business finance. Terus saya juga pernah ngerjain project-project, manajemen consulting kayak HR analysis, market research, kayak, business model strategi, terus due diligence yang terkait dengan financial, matters banget ya, kayak due diligence, atau M&A, merger and acquisition, itu kebanyakan pengalamannya dari pas di Deloitte, sebagai konsultan. Kemudian sebelumnya itu saya, kerja sempet sempet volunteer jadi guru setahun ya di Indonesia Mengajar, yang mana, sebelumnya juga, kalau tarik mundur lagi, dulu saya kuliahnya tahun 2007 itu di UI, kuliah akuntansi, dan sempat kerja di KAP lokal juga, di mana di situ, skill accounting dan finance saya banyak berkembang ya sebagai auditor di kantor, akuntan publik, lokal di Jogja. Kemudian sempat kerja, sebagai finance analyst juga di perusahaan mining ya di Jakarta, kira-kira gitulah. Kemudian outline kita hari ini, adalah pertama, macam-macam peran finance ya di bisnis. Kita ngomongin why-nya nih, kenapa kita, belajar finance nih, atau buat teman-teman yang punya ketertarikan buat, switch career ke finance, atau memang sekarang kuliah atau memang jurusannya dulu accounting atau manajemen di, finance ya. Jadi kita, pahami nih sebenarnya seluk-beluk tentang finance di, bisnis. Kemudian yang, nomor 2, section kedua itu, diverse career paths in finance, macam-macam career paths di finance ya, nanti akan saya bahas di situ. Kemudian ada, my personal journey ya, kehidupan, day to day-nya sebagai financial analyst atau financial consultant tuh kayak gimana, dan bedanya apa sih antara analis sama konsultan. Kemudian, karir tips ya dan triks dari, pengalaman saya yang lebih dari 10 tahun, kemudian sisanya kita, Q&A. Nah, pertama kita mulai ya, apa sih macam-macam fungsi finance di bisnis. Nah, ini kalau misalnya banyak orang mengira kalau finance itu cuma tentang angka-angka doang, tentang, kapitalisme, tentang, duit, perusahaan doang, atau tentang spreadsheet ya, kalau sebagai, financial modeler ya, financial analyst kan kadang-kadang bikin financial modeling-nya tuh pakai spreadsheet, bikin laporan keuangan, analisanya di spreadsheet. Itu nggak sesimpel itu. Jadi bayanginnya bahwa finance itu kayak mesin mobil. Jadi finance ini itu bisa menggerakkan operasional. Operasional tanpa cash flow, tanpa ada finance management yang baik, itu operation nggak akan jalan ya. Beli stok barang, mesen ke vendor, supplier, kalau nggak ada duitnya, itu kita nggak bisa, melakukan operasional. Kemudian untuk membakar growth-nya perusahaan, itu juga butuh, cash ya, butuh adanya financial management. Di mana perusahaan yang mau bertumbuh itu pasti butuh kayak inovasi, butuh marketing, butuh, excellent service ya dari customer service-nya, dan itu butuh, duit buat, ngebakar mereka supaya bisnis, berkembang. Dan terakhir, finance juga untuk men-drive ya, untuk nge-steer decision making ke semua departemen, karena semua departemen itu kan pasti ujung tombaknya yang menjalankan pasti kan manusia, dan manusia bekerja di perusahaan ya atau organisasi, pasti juga butuh dibayar. Jadi menentukan berapa sih rate per orang ya, untuk di masing-masing departemen, kemudian operasionalnya itu biayanya berapa, kemudian tempat bekerjanya, kayak gitu, segala macam overhead-nya, itu semuanya ada, monetary-nya, ada perhitungan finance-nya. Jadi ketika kita ngomongin finance, itu udah menyeluruh, ibaratnya kalau saya ngomong itu sebenarnya kayak darah di dalam tubuh kita, kayak gitu. Semuanya itu butuh dialirkan oksigen dan nutrisi makanan menggunakan darah, gitu. Nah,
di mana finance itu bisa menolong dalam determine what's possible guides ya dalam decision making process gitu ya. Guidance apa aja sih yang bisa determinasi dibuat dengan melalui pola pikir finance. Contohnya nih, kita pakai contohnya gini. Misalnya kamu lagi jalanin bisnis kopi ya. Di Indonesia kan lagi ramai banget ya kopi. Beberapa tahun terakhir kopi itu menjamur banget lah. Ada kopi kenangan, kopi pahit, kopi manis, kopi janji jiwa, kopi apalah, kopi nangkau, kayak gitu. Dan itu semua ada hubungan sama finance-nya ya. Dan ini misalnya ya, ini adalah kopi yang lagi kamu bikin sendiri dan kopi pertama sukses, sukses besar gitu di Bandung misalnya. Dan kamu mau bikin another coffee shop-nya misalnya di Jawa Tengah, di Semarang, let's say kayak gitu. Kira-kira pasti banyak pertanyaan seputar finance, misalnya dari sisi operations ya, operasionalnya. Kira-kira kita bisa nggak ya duit yang ada ini untuk membeli equipment yang baru. Mesin kopi itu berapa sih? Itu mahal banget tuh. Yang bagus, yang benar buat espresso bisa sampai puluhan, hampir 100 juta gitu kan. Kemudian duit yang tersisa bisa nggak untuk rent tempat baru kayak gitu. Pasti itu kan ada perhitungannya per tahun itu untuk sewa tempat berapa. Dari sisi marketing, pasti ada pertanyaan kira-kira untuk mempromosikan, ada nggak nih budgetnya nih untuk promosiin lokasi baru ini. Mau itu promosi online di sosial media atau promosi dengan offline ya, pakai leaflet, booklet, atau misalnya ngadain acara di tempat di dekat lokasi kedai kopimu yang baru. Dari sisi SDM ya, manusia, HR-nya, itu kira-kira mau rekrut berapa orang? Rekrutnya di lokal aja, di dekat tempat baru, atau rekrut dari tempat lama, terus dikirim ke tempat baru. Nah, itu butuh biaya berapa? Kira-kira gajinya mau diikutin dengan tempat lama atau ngikutin OMR di lokasi yang baru. Nah, dari sisi pembelian, purchase, kan kita bikin kedai baru berarti produksi kita kan bertambah nih. Kita bisa nggak negosiasi sama si supplier kopinya untuk ngasih harga yang lebih murah, kayak gitu misalnya. Nah, itu juga urusannya sama finance ya. Nah, teman-teman nanti kalau misalnya ada pertanyaan, bisa langsung taruh di bagian menu Q&A ya. Atau mau di Q&A aja lah. Kalau di chat, saya nanti jadi bingung karena harus buka dua-duanya. Oke. Kemudian, contoh yang kedua, finance itu juga kalau misalnya di perusahaan ya, misalnya kamu kerja di sebuah perusahaan streaming service, let's say Netflix kayak gitu ya. Kamu sebagai content creator, content creator itu pasti juga mikir kayak gitu kan. Misalnya jadi sebagai bagian produser sebuah acara ya, yang acara salah satu acara yang menurutmu sukses besar untuk beberapa session yang kemarin. Kira-kira lebih menguntungkan yang mana nih? Atau biayanya lebih besar yang mana nih? Memproduce acara yang baru ya, bikin sebuah TV show yang baru, atau misalnya udah ngikutin dari yang disuka sama subscribers yang lama gitu. Oh, sukanya mereka dilanjutin aja sessionnya, nambah terus kayak gitu. Nah, itu cost benefit analysis itu kaitan erat sama kemampuan finance. Kemudian kamu ternyata di departemen product development gitu ya. Kamu mau produce acara baru ya. Kalau tadi mikirin cost-nya, ini kamu mau bikin acara baru. Kira-kira tuh kira-kira acaranya ini yang paling ngasilin profit yang mana ya? Ketika ngomongin profit kan berarti kita harus mikir nih, ini bisa ngedatengin omset berapa banyak ya, bisa ngedatengin subscriber berapa banyak atau penonton berapa banyak ke acara ini. Kemudian secara operation, secara biaya produksi filmnya kayak gitu, itu seberapa mahal. Nah, nanti kan dari total revenue dikurangin sama biaya itu ketemu profitnya berapa. Berarti harus memikirkan acaranya bikin yang ini aja lah, kayak komedi aja atau acara yang kayak misalnya romance, jangan yang action, action tuh terlalu mahal budgetnya kayak gitu misalnya. Sedangkan kalau kamu di departemen customer service itu juga tetap butuh kemampuan finance ya. Kira-kira untuk pelanggan-pelanggan baru atau dari negara tertentu itu bisa dikasih diskon nggak ya? Atau ada customer yang nggak happy nih karena misalnya dia ketika awalnya di Indonesia bisa nonton
film A, B, C, tapi setelah dia pindah ke London, ternyata film A, B, C itu kena apa, blok sama negara itu. Dia nggak seneng nih, terus akhirnya dia memutuskan mau unsubscribe, tapi sebagai customer service kamu bisa menawarkan diskon, "Oh, kalau kamu, lanjut, kita kasih diskon 50%." Nah, perhitungan 50% itu tetap bikin untung apa enggak, itu juga perlu kemampuan finance, kira-kira gitu. Nah, untuk sampai sini sebelum masuk ke sekilas karir di bidang finance, untuk contoh-contoh tadi ada yang mau ditanyakan? Oke, 1, 2, 3, 4, 5, kita lanjut ya. Ini adalah contoh-contoh, sekilas karir. Karir apa aja sih yang ada di bidang finance? Biasanya biasanya ya, yang kerja di sini memang umumnya adalah orang-orang yang background kuliahnya adalah accounting atau, misalnya manajemen atau economics kayak gitu ya. Tapi bisa juga dari teknik industri ya, biasanya hampir beririsan juga karena teknik industri juga, belajarnya hampir kayak, campuran antara ekonomi sama, manajemen operasional kayak gitu. Tapi ada beberapa yang sekarang eranya makin baru nih, nanti akan saya jelasin. Di sini intinya dibagi 3. Untuk roles di bidang finance itu ada tradisional ya, yang, konvensional yang dari zaman dulu udah ada. Kemudian emerging roles karena perkembangan, teknologi zaman sekarang dan data apa-apa semua tuh, berhubungan sama data. Data is a new gold ya, maka muncul, tentang karir-karir yang baru masih berhubungan sama finance kayak misalnya fintech kayak gitu ya, atau, data analytics in finance. Dan ada juga interdisciplinary roles ya, artinya gabungan antara kemampuan finance dan kemampuan dari, expertise yang lain, misalnya marketing, nanti bisa jadi financial marketing, atau jago computer science dan, finance, nanti jadi BI in finance, atau jago misalnya risk, misalnya dulunya anak teknik kimia kayak gitu misalnya ya, atau misalnya teknik mesin dan dia tahu tentang permesinan atau segala macam di bisnis, dia bisa masuk ke manajemen. Gabungin antara, pola pikir dia, risk management sama finance-nya kayak gitu, buat operasional perusahaan. Nah, kita bahas satu-satu ya. Nah, contohnya kalau misalnya tradisional tuh, saya ambil ada finance analyst, ada investment bankers, sama corporate finance. Walaupun sebenarnya ada banyak yang lain ya, kalau yang lebih konservatif lagi ada kayak auditor, terus ada staff finance, atau misalnya, bagian, payroll, HR, sama AR AR sama apa, utang piutang, ngurusin cash flow atau financial planning and analysis kayak gitu. Nah, itu adalah contoh-contoh pekerjaan finance yang udah ada dari zaman dulu dan masih tetap ada sampai sekarang. Nah, kalau sekarang misalnya membahas 3 yang contoh ini ya, finance analyst tuh ngapain sih? Finance analyst tuh biasanya dia kerjanya kalau nggak di bagian, perusahaan sekuritas, dia, di perusahaan yang cukup besar yang punya departemen untuk mencari, peluang-peluang investasi yang lain selain, main bisnisnya perusahaan itu. Misalnya ya, ada perusahaan, retail FMCG gitu. Dia secara bisnisnya udah global, udah gede banget, tapi dia kelebihan cash flow setiap tahunnya. Dari cash flow-nya itu, akhirnya dia bikin departemen baru nih, misalnya, departemen investasi gitu. Nah, finance analyst di bagian investasi itu tugasnya adalah buat nyari peluang-peluang yang ada di luar sana untuk menyalurkan duit berlebih dari perusahaan tadi untuk bisa diinvestasiin misalnya ke instrumen saham, reksadana, atau akuisisi perusahaan lain. Nah, finance analyst ini juga, salah satu kemampuannya adalah bisa melakukan financial modeling, forecast future earnings kayak gitu, buat ngelihat peluang investasi perusahaan ini tuh bisa ngasih return yang, menguntungkan nggak sih daripada duitnya disimpan di deposito aja gitu misalnya. Kemudian ada investment banking. Investment banking ini salah satu kerjaan yang, kalau di Amerika sana tuh, duitnya banyak. Karena memang, biasanya, roles ini ngebantuin perusahaan-perusahaan atau pemerintah dalam, raise capital ya, nyari duit tambahan. Misalnya bisa dia, bikin project baru atau misalnya mau akuisisi perusahaan yang, lain gitu ya, yang mana sesuai dengan strategi, pertumbuhan perusahaan itu. Nah, nanti raise capital-nya itu, nyari duitnya itu bisa dengan misalnya, issue saham atau misalnya ngeluarin, bonds atau obligasi atau sukuk ya kalau yang syariah gitu.
Nah, investment banking ini biasanya, bantu assist dalam proses merger dan akuisisinya tadi. Contohnya misalnya kalau di Indonesia ada, Citibank, ada, Mansek. Mansek itu ada divisi sekuritasnya yang biasanya diisi sama finance analyst, tapi ada juga investment banker yang bantuin perusahaan-perusahaan itu melakukan M&A atau enggak sama pemerintah. Yang terakhir nih corporate finance, ini biasanya hampir ada di semua perusahaan-perusahaan, global, perusahaan besar juga ada. Dia intinya me-manage, cash flow yang ada di perusahaan, melakukan budgeting, planning, kemudian strategic financial decision kalau misalnya perusahaan ini ada transaksi luar negeri yang mana membutuhkan hedging ya, biar nggak kena efek dari misalnya, perbedaan kurs mata uang asing dengan mata uang, Indonesia, atau misalnya ada perbedaan misalnya, melakukan ini, kayak kontrak gitu, future contracts gitu. Jadi perlu, kemampuan finance dalam melakukan, hedging atau kayak risk management kalau misalnya terjadi adanya efek, keuangan internasional gitu misalnya. Nah, sedangkan yang emerging opportunities ini contohnya adalah yang lagi, ibaratnya lagi rame, bukan lagi rame ya, lagi, happening ya sebenarnya sama ya. Tapi intinya salah satunya dari tadi yang saya sebut, sebelumnya adalah tentang data. Di dunia finance atau di dunia apapun itu ya sekarang, di FMCG, di medical, health and care, di mining, energi, itu data itu jadi sesuatu yang sangat, besar banget, lagi happening banget ya. Dan lagi banyak banget peluang-peluang atau, lowongan, karir itu yang minta, orang-orang yang bisa coding, jago, analisis data, kemudian kayak, mulai dari collecting data, processing data, sampai, data visualization, itu menjadi satu skill, hard skill yang penting. Jadi kalau dulu itu, skill itu cuma dikuasai oleh anak-anak IT, anak computer science. Tapi sekarang dari, jurusan apapun diharapkan bisa juga memiliki kemampuan itu. Khususnya gini misalnya, di, fintech ya, finance technology. Sekarang ini kan makin banyak ya apps-apps yang berkaitan dengan, finance. Contohnya apa, misalnya alami syariah, atau misalnya tanam duit atau bibit kayak gitu ya. Apps itu, berat banget hubungannya sama finance, tapi berat banget juga hubungannya sama pengembangan teknologi. Jadi butuh orang-orang yang punya domain expert di bidang finance, tapi dia juga bisa hard skill coding kayak gitu. Berikutnya adalah sustainable finance. Selain terkait teknologi, yang lagi happening sekarang itu adalah ESG, environment, social and governance. Sebenarnya yang paling banyak dibahas zaman sekarang ya, kayak misalnya di UN, United Nation, atau di negara-negara maju itu lebih ke environment sama sosialnya sebetulnya. Karena kita kondisinya kan ngalami global warming ya. Dan ada kayak Act Paris Agreement itu nanti di 2050 targetnya semua perusahaan di setiap negara itu udah harus enggak menghasilkan karbon lagi, udah zero karbon. Jadi kita lagi menuju ke sana. Sedikit demi sedikit, perusahaan-perusahaan tuh udah mulai mencari orang-orang yang nggak cuma jago finance, tapi dia paham dengan aturan-aturan dalam mencapai, agreement yang ESG ini, terkait gimana caranya perusahaan supaya bisa achieve, zero karbon untuk mendukung program, environment sama social governance tadi, kayak gitu. Contohnya di Norway ya, atau di negara-negara Skandinavia atau di Eropa, itu, di LinkedIn udah mulai makin banyak ya, lowongan kerja misalnya yang terkait dengan ESG, finance, atau, ESG or sustainable, financial analyst kayak gitu. Jadi di situ dia menggabungkan antara, eee, orang-orang yang punya spesialisasi di finance, strategic management, bisnis, dan juga, pemahaman knowledge ya tentang ESG ini. Nah, ini juga jadi satu, jenis pekerjaan yang baru. Dan yang ketiga nih, DA ini data analytics in finance ya, masih berhubungan sama fintech tadi. Kalau fintech tadi kan, biasanya, pembuat perusahaan-perusahaan aplikasi yang di dunia finance ya, kayak tadi Bibit ya, atau yang kayak Stockbit, atau misalnya tanam duit, atau, you name it lah, atau yang, peer to peer, gitu, application. Kalau data analytics and finance nih biasanya perusahaan-perusahaan yang nggak harus di bidang finance, bisa bidang FMCG, healthcare, atau,
agriculture kayak gitu ya. Dan dia butuh tim yang bisa untuk narik data, bisa melakukan analytics dari financial information kayak gitu kan. Kemudian dari situ nanti dia bisa membantu stakeholders ya, direksi dan komisaris dalam decision making yang lebih baik. Misalnya dia nanti ngambil data dari berbagai macam tempat dan data-data financial information dari perusahaannya dan dari luar perusahaannya itu digabung dalam satu platform. Nah, misalnya dia bikin data visualisasinya tuh pakai Tableau atau pakai Power BI atau Looker Studio yang dari Google gitu untuk ngebantu para stakeholders tadi tuh buat decision making lebih cepat gitu ya, dan lebih relevan. Kalau zaman dulu sebelum adanya DA ini, untuk bikin laporan itu namanya laporan interim management, dan itu bisa makan waktu 10 sampai 15 hari sejak batas cut off pelaporan keuangan, dan itu kelamaan buat manajemen ngambil keputusan lebih cepat. Tapi dengan adanya, role baru ini, DA in Finance atau Business Intelligence in Finance ya, dia bisa ngebantu, manajemen langsung dapat laporan, internalnya itu dalam waktu cepat di hari yang sama. Nah, ini kalau interdisciplinary roles tadi ya, gabungan finance dan dengan disiplin yang lain, misalnya finance dan marketing. Kemudian BI in finance nih mirip ya sama DA in finance yang tadi ya. Kalau ini dia mampu collect data dari macam-macam tempat, terus digabungin dan didata visualisasikan dalam platform kayak Power BI atau Looker kayak gitu, bantu manajemen and decision making fast, quick ya. Kemudian risk management yang tadi kalau misalnya, sekarang ini makin banyak, nggak cuma anak, finance atau accounting doang yang kerjanya di bidang, finance ya. Sekarang ada juga anak-anak, teknik kayak gitu ya, atau, dari misalnya psikologi kayak gitu, buat, misalnya bikin kayak risk management atau misalnya, economics behavior yang lebih, broad ya. Karena, interdisipliner ini menggabungkan orang-orang yang paham finance dan orang yang paham di bidang lain. Ketika menggabungkan experts-nya yang ada banyak macamnya tadi, psikologi, finance, teknik itu digabung jadi satu, itu bisa jadi lebih, powerful buat perusahaan dalam misalnya assess risk dan ngambil keputusan ya dalam ngebaca, economic behavior atau market behavior ya, ngebaca perilaku, market gitu. Nah, ini contoh-contoh, contoh-contoh lowongan pekerjaan ya yang ada di kebetulan karena saat ini saya lagi di Norway, kadang-kadang saya sering juga melihat kerjaan-kerjaan yang masuk ya ke LinkedIn saya. Itu, misalnya nih ada FP&A analyst itu, financial planning and analyst ya. Kalau kita lihat ini sebenarnya in general dia masih basic ya, support, operation ya, menggunakan kemampuan finance untuk support operation team ya, relatednya ke bagian productivity atau demand planning, reporting. Kemudian dia juga, collaborate ya, dalam membuat, matriks atau KPI, goals, business review, kayak gitu kan. Kemudian dia juga jadi subject matter expert untuk, memberikan additional insights. Di sini kemungkinan dia bakal banyak bekerja sama departemen-departemen lain ya, untuk ngasih insight dari sisi keuangan. Karena balik lagi, finance tuh udah kayak darahnya ya dalam tubuh. Jadi ketika ada departemen lain yang mau ngambil keputusan apa atau mau launch produk apa, finance juga perlu dilibatin buat kalkulasi misalnya cost benefit analisisnya atau profitability analisisnya kayak gimana, kayak gitu. Nah, sebenarnya skill yang banyak diminta ya terkait finance zaman sekarang itu kemampuan, presentasi sama over insightful analysis. Sebenarnya ini kayak data visualisasinya tuh mesti jago ya, kemampuan presentasi, komunikasi, skill-nya nanti akan saya bahas di akhir. Sebenarnya skill-skill apa sih yang, wajib ya buat anak-anak zaman sekarang nih buat bisa survive dan, tumbuh biar bisa, terus laku di, job market saat ini dan ke depannya, kayak gitu. Terus ini forecasting, budgeting nih berarti kemampuan untuk bikin financial modeling ya, ini juga, wajib nih, mesti bisa. Kemudian ini kalau quantitative risk analyst nih tadi ya gabungan, biasanya dia, selain jago finance, dia juga, paham kayak beberapa teknik dan ya tentang risk. Ini, dia bisa bikin, report ya, automation report, ketika ngomongin automation report berarti dia mesti punya pemahaman terkait kayak coding ya, Python. Kemudian, ini access to database to create price analysis ya,
dari sini menggunakan Python. Nah, ini juga. Nah, ini berarti dia harus, paham beberapa, programming language ya. Kemudian, ya kira-kira segitulah. Nah ini, currently enrolled, nah ini yang diminta pun juga, mulai beragam ya, dari STEM ya, tapi, finance, economics ya, itu juga bisa. Nah ini biasanya kalau kayak di Eropa gitu, kebanyakan mereka mintanya tuh nanti anak-anak yang dari finance, dari ekonomi matrix, dari statistik, maths, atau yang STEM ya kayak fisika gitu, nanti mereka kerja di satu tim karena mereka butuh, collaborate ya buat, misalnya buat, strategic thinking atau design thinking-nya tuh bisa ngasilin rekomendasi yang lebih powerful kayak gitu. Nah ini financial analyst sama finance, BI analyst ya kira-kira gitu juga. Financial analyst yang mirip tadi ya, biasanya butuh kemampuan financial modeling, paham kayak, capital raising, kayak, kemudian investment evaluation. Kalau finance BI ya, business intelligence tadi butuh kemampuan buat kayak coding dan paham, apps-apps apa aja, tools-tools apa aja yang dipakai buat ekstrak data sampai akhirnya di-visualize buat present ke stakeholders. Oke, sebelum saya lanjut, ada pertanyaan mungkin? Mungkin, bisa ditaruh di sini. Menu Q&A-nya udah muncul kan ya di teman-teman? Saya hitung sampai 5, kalau nggak ada saya lanjut ya. 1, 2, 3, 4, 5. Oke. Oh, ada yang chat, belum ada, Kak. Oke. Nah, mulai dari section ini saya mulai cerita tentang pengalaman realnya yang saya kerjakan ya. Kebanyakan kerjaan saya waktu dulu di Big Four itu, sebagai konsultan ini lumayan tricky ya, karena dia nggak cuman ngerjain yang traditional roles kayak misalnya financial analyst, tapi dia juga ada beberapa pekerjaan kayak emerging roles, kayak mesti bisa paling nggak dia paham inilah alur dari proses data analytics, walaupun dia nggak bisa hard coding-nya itu ya. Caranya untuk, ekstrak data sampai jadi, visual data gitu, paling nggak dia tahu nih, sebenarnya data yang diambil itu apa aja, itu valid nggak, relevan nggak dengan, data visualisasi atau goal yang mau dituju ya, untuk menjawab problemnya si klien. Dan ada juga interdisciplinary roles, biasanya kalau di consultant, itu isinya nggak cuma anak-anak finance atau accounting doang, tapi biasanya kita dilebur tuh, ada anak teknik ya, ada anak tekim, ada anak lingkungan, ada anak, bisnis. Dulu saya, pernah satu tim sama dokter juga, dia buat kita ngerjain project, di bidang healthcare ya, beberapa perusahaan di dalam dan di luar negeri. Nah, itu juga menarik ya. Jadi, saya jadi pahamlah cara berpikirnya, dokter itu kayak gimana kalau misalnya buat handling klien. Nah, akhirnya konsultan itu kayak irisan dari ketiga ini, walaupun jadi nggak terlalu, dalam ya skill-nya untuk di masing-masing roles-nya ini. Nah, sebenarnya ketika tadi saya jelasin antara financial analyst dan yang saya sekarang jelasin dulu pekerjaan saya sebagai financial consultant, itu bedanya apa sih? Nah, antara analis sama consultant. Analis itu posisinya adalah dia sebagai in-house, sebagai staff-nya perusahaan. Dan dia melakukan research terkait financial statement ya, atau laporan keuangan yang ada di luar sana, supaya gimana kalau perusahaan saya ini mau invest buat nyari tambahan duit dengan melakukan misalnya akuisisi atau beli sahamnya perusahaan lain atau, beli obligasi dari pemerintah kayak gitu, itu lebih profit nggak sih dibanding kalau saya, diemin uang perusahaan itu di deposito kayak gitu misalnya. Nah, financial analyst tuh biasanya kayak gitu kerjaannya ya. Dan kalau dibandingin sama financial consultant, itu, dia justru dari eksternal perusahaan, dia bisa handle beberapa perusahaan sekaligus ya. Misalnya bulan ini saya handle perusahaan Unilever, bulan depan saya handle perusahaan Telkomsel, bulan depannya lagi saya handle misalnya Tesla kayak gitu. Nah, itu bisa beda-beda ya. Jadi advice-nya pekerjaan intinya adalah saya ngebantuin perusahaan itu buat problem solving terkait, finance mereka. Entah misalnya penjualannya menurun nih, 1 semester terakhir, kenapa ya? Bisa dicari solusinya nggak? Atau misalnya, nih industrinya lagi nggak menguntungkan, kita kalau misalnya mau let off, itu let off-nya, nge-PHK berapa orang? Atau ada nggak, alternatif lain kalau misalnya kita nggak mau PHK mereka, kita ngasih pengurangan gaji aja.
Nah, itu bisa berapa persen pengurangan gajinya itu biasanya untuk kayak ngitung kayak gitu butuh bantuan konsultan. Nah, secara work life balance, sebetulnya kehidupannya tuh lebih balance yang financial analyst. Karena kalau konsultan, ibaratnya dia kan kerja di lebih dari satu perusahaan ya, kerja dari firma konsultannya dia sendiri, kemudian dia juga bekerja untuk klien-klien yang dia handle pada saat itu. Jadi secara life, itu sebetulnya lebih nggak balance ya sebagai konsultan. Misalnya kalau dalam seminggu, financial analyst bisa kerja 40 atau 60 jam per minggu, konsultan bisa kerja sekitar 60 sampai 80 jam seminggu. Nah, itu buat bayangan aja teman-teman yang, memilih karir di, bidang konsultan. Tapi memang bonusnya dan gajinya itu, in average itu lebih besar dibandingkan yang kerja sebagai analis, gitu. Nah, secara in general, apa sih yang saya kerjakan dulu ketika sebagai konsultan? Kan sehari-hari kita sebenarnya memang kebanyakan kerjanya untuk, problem solving masalah klien ya. Tapi kalau lagi nggak ada klien, itu apa yang kita lakukan ya, kita, self develop ourselves gitu ya. Ya ikutan training atau enggak kita ikutan workshop, seminar, dan atau conference gitu. Kita ketemu dengan calon klien, terus kita kayak misalnya, meeting, kemudian kita bikin presentasi, akhirnya misalnya deal, "Oke, mau nih di-handle sama, kami," kayak gitu misalnya. Oke, kita masuk ke stage berikutnya, preparation ya. Kalau tadi business development ya, kalau misalnya lagi nggak ada klien, terus proses training, ikutan conference, terus meeting sama klien itu fase business development. Kemudian masuk nih fase preparation, ketika udah ada klien. Oke, kita mau kerja bareng sama konsultan ini. Kemudian kita bikin agreement, kita bikin scope of work, apa aja nih yang mau kita kerjain ya, A, B, C. Jangan sampai kita melakukan pekerjaan tanpa agreement scope of work, karena itu nanti pas berjalannya waktu akan melebar dan jadi nggak ada batasannya. Nah, scope of work ini isinya apa aja? Intinya adalah activity apa aja yang mau kita lakukan, goal-nya kita mau solving problem apa aja, dan timeline-nya seperti apa, gitu ya. Kemudian agreement ya, tanda tangan dengan si klien, kemudian kita melakukan assessment awal, kemudian data collection, interview user ya, kita, gather information. Sebenarnya nih dari masalah yang ada itu root cause-nya apa sih? Penyebab utamanya apa? Kayak gitu kan. Kemudian kita bikin build a hypothesis, kayaknya, kalau berdasarkan pengalaman atau berdasarkan jurnal atau berdasarkan data-data yang kita udah nemuin, kayaknya, penyebab masalahnya itu adalah A, B, C kayak gitu. Nanti ada beberapa, metode cara menentukan root cause. Nah, kemudian research questions-nya kayak gimana, apa, eee, kira-kira yang mau kita jawab ya, ini hampir mirip kayak kita bikin, skripsi atau tesis. Kemudian fase berikutnya, execution. Kita udah bikin hipotesis, kita udah bikin research question ya, kita udah, paparin ke manajemen, "Oke nih, kayaknya, gap analisisnya seperti ini, asumsi kita kayak gini. Kemudian hipotesisnya seperti ini, A, B, research question-nya, C, D," kayak gitu ya. "Oke, kita mau melakukan, ini, kita mau melakukan, pengumpulan data lebih jauh, kita mau melakukan data analisis," kayak gitu ya. Dari situ kita ibaratnya kalau skripsi ini, bab 3 dan bab 4-nya ya. Kita udah nentuin metode ininya, pembuktian asumsi kita, membuktikan apakah hipotesis kita benar atau salah kayak gitu, untuk menjawab, manajemen question-nya tadi itu. Setelah udah kita jalan 1 bulan, 2 bulan kayak gitu kan, akhirnya dengan metode yang udah kita lakukan, kita lakukan data analisis gitu. Kemudian, kita bikin rekomendasi ya, rekomendasi, action plan apa yang harus dilakukan oleh perusahaan untuk menyelesaikan masalahnya. Kemudian kita bikin timeline lagi, perusahaan ini untuk menjalankan rekomendasi A itu butuh berapa lama, berapa minggu gitu. Nah, ini juga menyiapkan data visual, jadi kita kayak ngirim reportnya dalam bentuk, presentasi yang visualnya mudah dipahami oleh manajemen sehingga pengambilan keputusannya lebih gampang. Terakhir fase delivery, yaitu presentasi-presentasi insight-nya kita, rekomendasinya kayak apa, kemudian dari rekomendasi itu mana yang di-accept sama manajemen, kemudian mereka decision making, "Oke, kita lanjut ke tahap berikutnya, tolong bikinin misalnya workshop dulu buat manajemen yang level bawahnya, kemudian, sebagai konsultan kita melakukan monitoring evaluasi untuk, action plan yang dijalankan, dieksekusi oleh klien." Kira-kira gitulah. Day to day-nya pekerjaan konsultan, kayak gitu ya. Ya cepet aja ya. Nah, skill apa aja sih yang dibutuhin untuk bisa
survive dan perform ya di, as a consultant. Yang nomor satu biasanya kalau buat yang masih baru ya, itu pasti hard skill-nya yang dibutuhin, yaitu kemampuan Excel-nya atau spreadsheet-nya ya. Sekarang bisa pakai Google Sheet juga. Kemudian financial modeling, karena nanti kaitannya ketika kita mau memberikan rekomendasi ke klien kita, itu juga perlu diinformasikan sebenarnya financial impact-nya apa. Kalau misalnya, rekomendasi ini tidak dilakukan dalam jangka waktu beberapa bulan ke depan, itu impact-nya akan bikin perusahaan rugi sekian rupiah misalnya. Kalau misalnya ini dilakukan, itu bisa di-reduce kerugiannya jadi sekian persen, berapa rupiah kayak gitu. Nah, itu kemampuan financial modeling untuk bisa mengukur, valuasi apa, angka-angka monetary tadi itu. Kemudian data visualization. Yang paling penting adalah ketika kita udah menghitung, kalkulasi segala macam risiko dan impact finance-nya itu dalam financial modeling, adalah kemampuan kita memvisualisasikan datanya dalam bentuk presentasi atau dalam bentuk dashboard ya. Sehingga ketika kita menjelaskan ke manajemen, itu mereka clear, "Oh, jadi kalau misalnya kita nggak melakukan ini secara grafik, kemarin bisnisnya, sales-nya segini, nanti ke depannya akan turun jadi segini, kayak gitu. Jadi mereka lebih kebayang karena ada visualnya. Karena 80% manusia, orang-orang, itu lebih mudah memahami sesuatu dari gambar, dari visual, daripada cuman, omongan aja atau cuman, sekedar sharing-sharing, pikiran doang, kayak gitu. Yang kedua adalah soft skill, ya, soft skill. Soft skill, problem solving, kemampuan komunikasi ya, ketika misalnya ketemu sama klien, mau itu yang level, associate, level manajemen tengah, ataupun ketemu C-level, kemampuan membangun komunikasi yang baik, yang firm, dan enak buat diajak ngobrol, kayak gitu ya. Ketika enak diajak ngobrol, jadi lebih liquid ya, kalau misalnya kita mau ngomongin sebenarnya, problemnya apa aja, breakdown-nya apa aja, mungkin udah ada knowledge-knowledge informasi yang udah ada di C-level. Jadi kalau kita komunikasinya baik, kita mampu memberikan pertanyaan yang benar, kita akan mendapatkan jawaban yang benar juga, bisa membantu pekerjaan kita jadi lebih mudah. Kemudian building relationship ya, ketika kita punya klien, kita relationship-nya dengan dia bagus ya, efeknya adalah ketika nanti, sudah selesai projeknya, ke depannya ada kemungkinan ketika dia mempunyai projek lagi yang lain, kita akan dipanggil lagi untuk mengerjakan projek yang serupa atau projek lain untuk si klien ini. Karena dia udah merasa nyaman ya secara relationship sama kita, kayak gitu. Dan initiating action. Nah, ini yang paling penting, karena kebanyakan, konsultan ketika dia tahu ya, ada misalnya skop pekerjaannya ada A, B, C, tapi dia tahu nih ada, D, E, F yang sebenarnya perlu di-tackle juga. Nah, ini dia misalnya, bisa inisiatif ngasih tahu ke klien, "Sebenarnya ini ada permasalahan yang lain juga nih, D, E, F," kayak gitu kan, "tapi ini bisa kita selesaikan dengan cara begini begini begini. Tapi ini kalau misalnya lebih dari scope of work kita, saranin untuk, dibikin another project lagi yang lain setelah project yang ini selesai." Nah, itu kombinasi itu antara komunikasi, building relationship, sama problem solving, itu ditambah sama initiative action yang bagus, itu bisa mengakomodir atau bisa meng-cover kalau kemampuan hard skill kita tuh nggak terlalu advance, ya. Jadi kadang-kadang orang tuh konsultan kebagi jadi 2, ada yang dia, jago banget technical skill-nya, ada juga orang yang technical skill-nya tuh so-so ya, biasa, tapi soft skill-nya jago. Nah, ini biasanya nih, orang-orang yang juga dibutuhin ya untuk handle, misalnya dia bisa, punya punya opportunity untuk naik jadi kayak project manager kayak gitu misalnya. Tapi yang technical skill-nya lebih menonjol, ini juga nggak tertutup kemungkinan untuk bisa naik jadi project manager atau jadi, level yang lebih tinggi, asalkan dia juga mau, meningkatkan ya, kemampuan communication-nya, kemampuan building relationship-nya, kayak gitu. Contohnya saya ini dulu hard skill-nya lebih menonjol dibandingkan soft skill. Tapi dengan seiringnya berjalannya waktu, apalagi kalau di konsultan yang global ya, itu kami ada kayak mentorship ya, setiap sebulan sekali itu ada one on one. Nah, di situ di-point out itu kekurangannya apa, gimana cara improve-nya, kayak gitu. Nah, akhirnya, lama-kelamaan saya bisa masuk ke level jajaran, manajer juga, karena kemampuan komunikasi dan building relationship-nya, terus diasah, gitu. Yang terakhir, yang nggak kalah penting adalah grit dan attitude, ya. Jadi ketika di konsultan ataupun pekerjaan apapun itu,
untuk menjadi being humble, disiplin ya dalam bekerja, disiplin dalam belajar, self development ya. Tadi misalnya saya tahu, weaknesses saya misalnya dalam communication atau interpersonal skill-nya kurang karena saya terlalu menonjolkan ke, technical skill-nya doang gitu. Nah, ternyata dengan self development yang tepat gitu ya, karena udah ada tujuannya, akhirnya saya bisa, improve juga kemampuan soft skill saya, gitu. Kemudian, can do attitude. Nah, ini juga yang paling penting. Ini selalu disebut nih, mau sama di, consulting ataupun di beberapa perusahaan di Eropa atau di Amerika, itu mereka minta, can do attitude. Jadi, kadang-kadang kita sering ya ngalamin, dapat tugas apa, kayak gitu, ini di luar, job desk-nya kita nih, tapi dengan kita punya can do attitude ya, yang bawah ini, kita nih ngasih tahu, ngirim sinyal ke perusahaan nih kalau kita nih selalu mau loh buat belajar hal baru, kita mau self develop kita gitu, untuk jadi lebih daripada yang, tertulis dari job desk kita doang kayak gitu. Dengan gitu, kita dipercaya untuk ke depannya untuk di-promote menjadi posisi yang lebih tinggi. Ini, nah kalau tadi kan ngomongin tentang karir ketika saya di Big Four ya, Big Four, company sebagai, advisor, sebagai konsultan. Ini, sesuai judulnya tadi selain karir, saya juga mau membahas kalau misalnya freelance, Mas, ada nggak sih freelance, project freelance sebagai, finance consultant gitu? Ada. Ini pengalaman saya ketika bulan Maret 2017 saya resign ya, sa itu, Maret, Maret 2017 saya resign, kemudian dari bulan Maret sampai Agustus itu, di 2017 itu, saya nyoba bangun beberapa macam bisnis ya, ada, tour and di bidang, traveling, kemudian ada di bidang retail, kayak gitu segala macam, tapi ternyata nggak semudah itu. Akhirnya, tabungan saya udah makin habis, kemudian di September 2017 saya dikontak oleh salah satu klien saya ketika dulu saya masih di Deloitte ya. Saya pernah ngerjain project, telco yang lumayan gede ya, ada dispute ya, ada ibaratnya, cekcok antara telco company sama, government ya, bagian Kominfo. Kayaknya Kominfo dari dulu emang suka bikin masalah, nggak cuma sekarang-sekarang ini doang. Nah, saya diminta, sama salah satu telco company ini buat handle, project mereka ya yang ada masalah dengan, Kominfo, kayak gitu intinya. Tapi permasalahannya adalah mereka maunya konsultan yang handle project ini tuh ada benderanya, ada legal firm-nya, kayak gitu. Akhirnya saya dipasangin sama ada boutique consultant ya, perusahaan consulting lokal, tapi yang nge-lead itu orang-orang ex, PwC ya. Orang-orang PwC lah gitu. Nah akhirnya saya handle project itu selama setahun, kemudian setelah setahun itu handle project, ternyata para partner dari PwC ini, suka sama cara kerja saya, terus mereka juga cocok ya, saya building relationship sama mereka dan komunikasi kami lancar dan cocok, kami sering, meeting bareng, sering ketemu bareng, akhirnya adalah beberapa project setelah itu, kayak ada project di Antam atau project, kayak, beberapa rumah sakit, di Indonesia, kemudian ada project-project, Pelindo, project, BUMN kayak gitu, itu, mereka, kontrak saya sebagai freelancer. Nah, sebetulnya keuntungannya jadi project freelance di bidang finance adalah kita bisa minta ya di kontraknya, saya cuma mau kerja atau meeting di tempat klien tuh seminggu cuma 2 kali doang saya datangnya. Saya cuma mau datangnya pas meeting yang penting-penting aja, selain itu saya mau kerjanya di luar gitu, saya, kerjanya di rumah. Waktu itu saya bisa punya bargaining powers buat melakukan hal itu. Atau ketika saya udah di Jepang tahun 2020 sampai 2021 saya masih mengerjakan beberapa project yang bareng ini orang-orang PwC dan orang, EY yang mereka bikin konsultan lokal sendiri ya, itu saya kerjain secara remote dari Jepang kayak gitu. Kemudian 2022 itu, saya juga mulai bikin konten ya tentang, finance gitu di Instagram, sampai sekarang ini di Twitter. Dari situ saya banyak sharing project tentang finance, tentang, you name it lah, misalnya tentang financial analysis gitu, atau tentang tentang financial modeling. Akhirnya beberapa banyak yang DM untuk, minta dibantu di, bisnisnya gitu. Nah ini salah satu project yang saya kerjain secara freelance dulu ya, ini namanya Lintas Arta, saya share aja namanya ya.
terus ada ini rumah sakit, Morula kalau buat yang pasangan yang susah buat bayi tabung ini intinya. Kemudian dulu ngerjain Antam juga, terus agak heran juga ternyata Antam sekarang, berita terakhir ya banyak yang pemalsuan emas dulu. Dulu nggak nyangka pernah, berbulan-bulan ngerjain project di sini. Nah ini, contoh-contoh project yang dulu saya kerjain juga, ada yang di dalam dan di luar negeri ya, kayak misalnya ini project financial modeling sama valuasi, selain ini financial analysis-nya saya bandingin kemampuan, performance keuangannya perusahaan dengan, saingannya. Kemudian ini saya bikin valuasinya pakai, Monte Carlo simulation gitu, ini kayak pakai statistik. Kemudian ada sisi risk management-nya juga, ini juga ada sisi ESG analysis-nya juga. Nah, saya ngerjain ini tuh, saya dulu nge-hire ada orang-orang luar juga ya, yang dia jago di bidang misalnya, terkait sustainability, dan ada yang jago dari sisi, misalnya statistik kayak gitu. Jadi dulu saya nggak kerja sendirian untuk project-project besar biasanya. Ini ada juga, project, market research ya, ini dari perusahaan dari Korea waktu itu. Dia mau market entry ke Indonesia, bisnisnya tuh tentang ini, kayak aplikasi job marketplace ya, kayak kita kita pintar ya, atau pintar atau kayak, Grab Job kalau nggak salah kayak gitu, atau misalnya Glints gitu. Nah ini yang dari Korea, waktu itu bantuin market research-nya. Ini juga ada kayak misalnya, startup di Jakarta juga dulu, network teman waktu di Deloitte ya, dia udah posisinya director, mungkin udah kebanyakan duit, terus dia mau bikin startup gitu di bidang, social project ya. Nah, waktu itu, minta saya buat, financial modeling-nya sama bikin pitch deck-nya buat di-present ke angel investor. Sampai sini mungkin ada pertanyaan sebelum saya lanjut ke tips dan saran? Oke, ini kayaknya pada nanya udah di Q&A ya. Saya intip dulu. Hmm, 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 hmm. Oke, Q&A-nya. Saya sedang ngerjain project tentang dari waste management buat dinas BUMD dan keuangan. Perlu diperhatikan forecast. Oke, ini nanya teknis ya. Baik konsultan. Oke. Mas Reza, terus ada Mas Hari. Saya ingin switch karir ke dunia finance, sumber buku channel YouTube website. Oke, ini nanti di bagian tips ya untuk Mas Hari. Oh, Mas Reza lagi untuk tugas-tugas consulting yang cukup broad, misal diminta untuk mengembangkan bisnis lembaga keuangan. Cara menyusun hipotesis result question yang proper. Soalnya biasanya hipotesis ini kan cukup. Ya, betul. Ah, saya mungkin jawab yang Mas Reza dulu ya. Ini dulu deh yang cara bikin research question-nya dulu ya. Gini, kalau misalnya bikin hipotesis atau research question itu kan sebenarnya hampir mirip teknisnya kayak waktu dulu bikin skripsi apa tesis ya. Sebenarnya pada akhirnya kita harus ini dulu ngobrol sama klien dulu. Ada namanya meeting awal ya, pre-engagement gitu. Jadi kita belum yang agreement tapi kita udah ngobrol-ngobrol dulu. Kemudian di situ kita udah dipaparin ya, misalnya background perusahaannya, bisnis modelnya kayak gimana. Kemudian setiap tahunnya itu proses ininya, generate revenue-nya, profit-nya tuh kayak gimana, kemudian posisi keuangannya kayak gimana. Kemudian ketika dia cerita tentang, hipotesisnya, problemnya kayak apa, itu seperti apa. Nah, dari informasi kayak itu, kita bisa, minta lagi, misalnya, kita mengajukan namanya NDA ya, non apa tuh, deliverable agreement kalau nggak salah, non disclosure agreement ya. Jadi kita ngajuin NDA supaya mereka ngirimin kayak, data, informasi untuk kita pelajari lebih jauh, yang mana kita janji itu data itu nggak akan bocor tuh keluar gitu, karena kita memang belum, agreement ya buat ngerjain project itu. Dari data informasi pas kita meeting pertama, dari data-data yang dikasih itu kita baca kayak gitu kan. Kemudian, kita bikin list nih, kita bikin list. Kayaknya yang nyebabin masalahnya tadi misalnya, penjualannya menurun kayak gitu, kita bikin list. Kalau penjualan menurun biasanya hubungannya sama ini kenapa nih, misalnya, demand-nya
antara demand sama supply. Demand-nya lagi turun kah? Atau supply-nya emang kapasitas pabriknya lagi nggak bisa ngimbangin kayak gitu kan. Oh, kalau misalnya karena demand-nya menurun, kira-kira apa? Apa karena ekonomi lagi turun? Atau karena adanya competitors? Atau karena misalnya customer itu beberapa bulan terakhir nggak suka sama pelayanannya kayak gitu. Terus nanti ditanya lagi operationnya gimana. Apa yang bikin pelanggan itu nggak suka sama pelayanannya atau nggak suka sama kualitas produknya? Misalnya, oh baru aja ganti pabrik atau ganti mesin baru, akhirnya produknya nggak sebagus kualitasnya dengan yang dulu-dulunya gitu. Jadi kita bikin hipotesis, sambil kita bikin kayak tree mapping, kayak bikin tree maps, bukan tree maps ya, kayak apa, cabang pohon itu kayak 5 whys gitu kan. Nah, dari kita desain 5 whys itu bikin banyak whys yang banyak tadi itu, kita ketemu lagi tuh sama klien tuh, ditanya tuh, ini sebenarnya yang penyebab turunnya tuh karena apa nih? Karena apa, demand-nya lagi turun kah? Atau memang supply-nya lagi terkendala gitu kan? Oh, supply-nya nggak terkendala kok, tapi kayaknya demand-nya turun aja nih dari 6 bulan terakhir. Oke, kita turun lagi ke bawah. Yang kira-kira bikin demand-nya turun itu orang-orang nggak mau beli lagi itu kenapa ya? Apa karena misalnya kualitas produknya nggak bagus atau customer service-nya nggak bagus atau ada kompetitors lain kayak gitu. Nah, mereka mulai mikir tuh manajemen. Kayaknya karena ada beberapa kompetitors bagus baru yang jualnya lebih murah deh, Mas gitu kan. Tapi cara customer service dan sebagainya kita cukup pede kok ini kita jaga kayak gitu. Nah, itu nanti turun terus tuh, turun terus kayak gitu kan sampai kita ketemu root cause-nya. Oh, jadi ini kalau misalnya apa, salah satu penyebabnya adalah misalnya, persaingan sama competitors yang mereka jual lebih murah kayak gitu kan. Jadi kita bikin hipotesis, misalnya research question, eee, misalnya gini, kita research question-nya berarti kita harus, higher level ya daripada, temuan root cause dari bertanya kepada manajemen tadi. Misalnya, eee apakah dengan kita misalnya keep up di, market yang premium dengan harga kita nggak kita perang harga dengan lawan gitu. Misalnya kita tambah kualitas misalnya after sales service-nya itu bisa bikin, eee, quantity penjualannya naik kayak gitu misalnya. Udah kita fokusin aja nih ke niche-nya ini gitu. Jadi kita bisa misalnya, melakukan efisiensi sekalian, kita nggak usah capek-capek marketingin ke yang memang marketnya medium to low kayak gitu misalnya. Nah, itu contoh ya bikin research question yang memang butuh, banyak jam terbang juga pengalaman ya, dari, banyak bertanya lagi ke klien, kita ngumpulin data, kemudian dari data yang kita lihat itu kita bikin list pertanyaan gitu ya. Memang kebanyakan pertanyaan-pertanyaan itu memang, why dan what kayak gitu misalnya, kira-kira gitu. Itu contoh ya, biar nggak kepanjangan. Kalau misalnya mau mentoring atau konsultasi lebih lanjut nanti bisa apa, booking jadwal saya, gitu aja, Mas. Kemudian ini masih Mas Reza yang ngerjain project tentang sisi bisnis dari waste management buat Dinas Lingkungan Hidup atau BUMD dari sisi keuangan. Hal apa aja yang perlu diperhatikan dalam menyusun financial forecast-nya? Bagaimana menghitung BEP? Faktor risiko apa aja yang perlu diperhitungkan? Apakah ada checklist-nya? Apakah ada semacam template case yang bisa dipegang untuk jenis pekerjaan ini? Oke, pertama untuk bikin financial forecast-nya dulu. Ini mau ini untuk bidang apapun ya. Untuk menentukan financial forecast itu harus tahu financial history-nya dulu. Financial statement-nya ya, dari laporan keuangan sebelum-sebelumnya seperti apa. Dari situ, itu jadi dasar untuk bikin financial forecast. Yang kedua, ngumpulin asumsi-asumsi. Nih asumsi bisa dari, internal maupun eksternal. Internal nih misalnya dari manajemen ya, target sales-nya kayak gimana, model bisnisnya kayak gimana, mau rencana beli, aset-aset baru tuh kayak apa aja, berapa banyak, berapa besar nilainya, kapan aja, kayak gitu. Itu nanti bisa ngebantu untuk perhitungan financial forecast. Yang dari eksternal misalnya dari suku bunga ya, atau industri kayak gimana pertumbuhannya, itu juga bisa buat, eee, nge-impact ke perhitungan financial forecast. Untuk ngitung BEP, ini sebenarnya simpel banget sih, tinggal kan dari ke depannya itu kan ketahuan nih, revenue-nya berapa, expense-nya berapa, kemudian ketemu, profit-nya ya, atau misalnya, free cash flow-nya berapa, itu nanti di, kurangin, maksudnya dibagi ya, dibagi dari total, capital awalnya sebelum dibikin financial forecast tadi. Nah, setelah dibagi dari total capital yang dibutuhin untuk melakukan proyeksi
untuk beberapa tahun ke depan dibagi dengan, free cash flow yang akan diperoleh kayak gitu ke depannya ya rata-ratanya gitu. Jadi itu nanti, rata-rata per tahun, free cash flow rata-rata per tahun itu nanti bisa kedapat berapa sih kapan, BEP-nya, dalam berapa tahun sih sebetulnya itu, modalnya tadi tuh bakal balik modal atau enggak sebenarnya dari capital tadi, dari tahun nol kemudian, dikurangin terus tuh sama free cash flow dari tahun-tahun ke depannya itu. Setelah dikurangin free cash flow tahun pertama, hasilnya berapa? Kemudian residunya dikurangin lagi sama free cash flow tahun kedua, free cash flow tahun ketiga, sampai nanti, tahun ke berapa setelah dibayar free cash flow di tahun ke berapa, itu sisanya berapa, nah di tahun itulah BEP-nya didapat, gitu. Untuk resikonya itu sebenarnya buat checklist-nya itu ada, beda-beda ya untuk setiap konsultan ya, dan untuk setiap industri itu beda-beda. Jadi, saya nggak tahu juga. Saya balikin lagi sih paling kalau mau mentoring lebih lanjut itu saya juga, mentoring beberapa konsultan, pengusaha juga, itu kalau mau nanti bisa ngontak saya, nanti, kita bisa atur jadwal dan, diskusi terkait, kerjasamanya kita kayak gimana gitu ya, Mas, ya. Karena ini biasanya mahal nih, ilmunya mahal kalau mau yang langsung, kayak gini. Oke Mas Reza, paham? Ya, oke Mas, bisa lanjut Mas. Heeh. Kalau lagi nerapin can do attitude tapi hasilnya tidak sesuai yang ditargetkan atasan, itu bagaimana mengatasinya? Oke. Nah ini makanya kalau misalnya terkait can do attitude ini, hubungannya dengan, eee, seberapa sering sih mentorship sama atasan, pernah nggak one on one gitu? Karena pada akhirnya kan kita nggak bisa nih mengira-ngira ya, Mas Ferry, nggak bisa nih ngira-ngira sebenarnya kita udah, melakukan A, B, C gitu kan, padahal disuruhnya cuma ngelakuin A doang gitu. Kita disuruhnya 100% tapi kita melakukannya 120%, 200%. Tapi kan dari yang dimintanya segini, kita melakukan segini. Nah, kelebihannya ini sesuai nggak sama ekspektasinya atasan. Nah, untuk bisa tahu sesuai sama enggaknya dengan ekspektasi atasan, kita perlu, sering tuh one on one sama atasan. Sebenarnya kalau di one on one, kita tuh selain di-review sama atasan terkait performa kita, kemudian di-point out, weakness, kelemahannya kita, apa yang harus di-improve, kita juga bisa menanyakan sebenarnya kalau aku mau di-promote atau mau minta double promote, apa sih yang harus aku lakukan? Oh, misalnya nanti, sebagai manajer, kalau dulu saya mikirnya gini, misalnya kamu ngejalanin project itu dari A sampai Z, dari awal sampai akhir. Kalau misalnya kamu cuman ngebantuin di tengah-tengah doang, itu tuh agak sulit buat, ngitung performa kamu. Kamu mesti bisa yang namanya tuh mulai dari planning project dari awal, sampai eksekusinya, sampai, deliverable-nya tuh yang bagus itu kayak gimana. Nah, kalau misalnya can do attitude-nya itu berarti ini projeknya ini belum pernah, dikerjain nih sebelumnya, ini pertama kali. Ya kamu harus tetap confident, tetap pede. Misalnya kamu bertanya dengan senior yang lain atau, sering discuss sama atasan kamu. Kemudian kamu, ngambil, course tempat lain, belajar dari YouTube atau segala macam gitu. Yang penting kamu bilang ke atasanmu, "Oke, bismillah, aku bisa nih ngerjainnya," kayak gitu. Dan sambil jalan Sambil jalan ya, sambil, mencari tahu ibaratnya kita kalau naik mobil di malam hari, kita tahu nih misalnya kita jalan tuh jauh sepanjang 100 kilometer tujuan kita, tapi kan kalau di malam hari lampu kita kan cuma bisa lihatnya cuma sekitar jarak pandangnya 50 apa 60 meter kan. Ibaratnya can do attitude tuh kita nggak berhenti, kita terus jalan walaupun kita cuma bisa lihat 50, 60 meter ke depan, kita jalan terus kayak gitu. Kita yakin di depan pasti ada jalan, di depan pasti ada jalan. Itu contoh can do attitude kayak gitu. Tapi tetap dalam koridor, project yang, kita dan atasan kita tahu kayak gitu. Kita udah tahu awalnya gimana dan ujungnya mau kayak gimana. Yang membedakan adalah can do attitude-nya kita jalannya itu tetap, confident dan lancar dan on time kayak gitu misalnya. Yang penting ininya selalu dikomunikasiin ya dalam, one on one discussion gitu. Jadi kalau ada masalah apa misalnya kayaknya bakal lewat dari, timeline-nya nih kayak gitu. Nah itu mesti diobrolin. Oke ya Mas Ferry, Gufron, oke. Saya ingin memulai PT tradisional dengan karakter traffic cash flow yang cukup tinggi, uang masuk hampir sama dengan uang keluar per bulannya. Skill apa yang harus saya kuasai dan analisa finance apa yang harus saya jalankan agar perusahaan saya sustain? Oke, yang namanya ini ya, kalau mau mulai bisnis itu, cash flow is king ya, paling important, paling krusial itu cash flow. Satu, gimana caranya uang masuk lebih banyak daripada uang keluar. 2, gimana caranya uang masuk
datangnya lebih cepat dibanding kita ngeluarin uang keluar. Gimana caranya customer kita bayar itu, terms-nya hari itu juga produk, kita kasih, hari itu juga uangnya bayar ke kita. Daripada ketika kita membeli stok barang atau kita bayar operation ke vendor atau supplier, itu kalau bisa kita delay ya, misalnya, "Oh bisa nggak bayarnya bulan depan?" Atau bayarnya 2 bulan lagi, kayak gitu. Jadi yang pertama, cash flow-nya harus positif, uang masuk lebih banyak daripada uang keluar. Yang kedua, eee cash flow, kecepatan uang masuk harus lebih cepat daripada kecepatan uang keluar. Paling 2 itu yang harus dijaga ya secara, untuk, bisnis yang baru awal gini. Kalau misalnya hampir sama, ya paling enggak tadi kecepatannya harus uang masuk lebih cepat daripada uang keluar. Kalau enggak, yang ada nanti operation di awal-awal periode ya, awal bulan atau awal tahun itu bakal banyak ngeluarin pakai uang pribadi. Nah, itu case yang banyak terjadi sama pengusaha-pengusaha yang bisnisnya baru mulai, tuh. Oke, Mas Gufron, saya jawab in general dulu ya, karena kalau mau ditanya lebih detail itu bisa banyak. Oke, ini yang Mas Hari, nanti saya jawab, lanjutnya ya. Oke, kita lanjutin dulu. Oke, tips dan saran berkarir di dunia finance ya. Nah, intinya gini, sebetulnya bukan cuman di dunia finance ya, tapi untuk, karir apapun atau di bisnis apapun atau bahkan mungkin di, segala macam effort yang atau ya usaha yang mau kalian lakukan ya. Yang pertama adalah kalian harus punya tujuan. Tujuan tuh harus jelas. Ibaratnya gini, "Oke, aku kerja di finance, emangnya kedepannya mau jadi apa sih?" Aku mau suatu saat aku pengen jadi spesialis di financial modeling. Aku pengen bikin kantor konsultan sendiri, atau aku mau jadi CFO atau CEO di perusahaan A gitu, atau di industri B gitu misalnya. Nah, ketika udah punya tujuan yang jelas, kita nanti, akan ngikut tuh action yang berikutnya, yaitu belajar dan networking, ya. Kenapa kita butuh 3 hal ini secara bersamaan? Karena tanpa tujuan yang jelas ya, kita mau belajar semati-matian apapun, mau kita networking-nya sampai ke presiden Amerika, tapi kalau kita nggak punya tujuan yang jelas, kita itu jadi nggak tentu arah. Mungkin banyak opportunity yang masuk, mungkin secara capacity kita mungkin melakukannya, tapi kita tuh jadinya muter-muter aja karena kita tuh nggak tahu tujuannya tuh kemana. Wah, dapat opportunity sini, kita kerjain ke sini, opportunity ke sini, kita kerjain ke sini. Akhirnya kita nggak pernah maju kemanapun ke satu tujuan yang jelas. Kalau misalnya kita nggak belajar, efeknya apa? Kita mungkin punya tujuan yang bagus nih, oke, aku mau jadi manajer dalam 5 tahun lagi gitu. Oke, network-nya juga bagus, misalnya, pamannya adalah direkturnya kayak gitu misalnya. Tapi karena nggak belajar ya, akhirnya stuck. Ketika dia naik jadi asisten manajer, dia nggak mampu untuk nge-lead timnya, dia nggak mampu untuk misalnya ngasih review, evaluasi, pekerjaan dari timnya. Akhirnya dia malah jadi memberatkan perusahaan atau organisasinya, kayak gitu. Network. Oke, udah punya tujuan yang jelas, belajar juga udah oke, skill-nya udah oke. Tapi banyak orang itu miss sama opportunity karena dia nggak punya network yang cukup luas. Dia kadang-kadang, "Oh, dia kok udah bisa masuk ke misalnya perusahaan konsultan yang lebih bagus sih daripada kamu, padahal kamu lebih jago loh secara skill, secara intelijen, kamu lebih smart daripada dia, tapi kenapa ya kok dia yang masuk?" Gitu. Ternyata dia, punya network di perusahaan itu. Misalnya dia ikut conference, ikut seminar, atau dia satu sekolah sama, orang yang jadi manajernya, kayak gitu misalnya. Jadi manajernya karena taunya dia, ya dia yang rekrut, bukan kamu. Kenapa bisa begitu? Karena manusia ini punya kemampuan terbatas untuk mengambil keputusan. Kita nggak bisa melihat semua manusia di dunia ini. Kita nggak bisa melihat semua kemungkinan yang ada di dunia ini. Jadinya manusia ini gampangnya, kita ini mengambil keputusan dari apa yang kita tahu, dari orang-orang terdekat kita, dari sekitar kita, dari kita nih nggak bisa mengambil keputusan secara maksimal. Kita makanya cuma bisa melakukan keputusan secara efisien, gitu. Jadi 3 ya, tujuan, belajar, dan network. Nah, gimana cara bikin tujuan yang benar? Ini ada metodenya, yaitu dengan SMART. Ini sebenarnya udah lumayan, banyak ya di internet sana ya. Kita kalau mau bikin tujuan tuh harus, satu,
spesifik. 2, terukur ya, measurable. 3, achievable, realistik nggak. 4, relevan nggak nih sama value hidup kita ya, sama apa sih prinsip hidup kita. Yang kelima adalah timeline. Kalau di beberapa yang mungkin pernah nemu di internet ya, R-nya itu bukan relevan tapi realistik. Nah, ini sebenarnya agak rancu nih antara achievable sama realistik. Makanya di sini saya sesuaikan R-nya itu bukan realistik tapi R-nya itu relevan. Karena realistik itu mirip sama achievable ya. Spesifik, ini contohnya misalnya mau jadi solopreneur di bidang edukasi, karir, finance gitu misalnya. Measurable, ukurannya gimana? Bisa dikuantifikasi nggak? Oke, setiap tahun bikin e-books 2 kali tentang karir finance atau tentang pengembangan technical skill di finance. Bikin webinar 1 kali sebulan kayak gitu. Kemudian mentoring 10 orang per bulan buat bantu orang yang punya kebutuhan lebih spesifik dan dia cuma bisa di-handle dalam mentoring one on one, nggak bisa dalam bentuk webinar kayak gini gitu kan, karena waktunya terbatas. Saya harus menjelaskan materi ke banyak orang dan yang nanya banyak. Tapi kalau mentoring one on one enak tuh, 1 jam, 1,5 jam itu fokus saya untuk handle masalahnya dia doang kayak gitu. Kemudian achievable atau realistik. Ini realistik nggak buat dikerjain? Kira-kira ngawang-ngawang banget nggak? Aku mau jadi CFO-nya Google kayak gitu misalnya. Wah terlalu jauh. Ya udah, aku pengen jadi CFO-nya di perusahaan lokal aja yang di Jogja gitu misalnya. Secara kapasitas sendiri realistis nggak? Oh, aku punya 10 tahun pengalaman di bidang finance, analisis, aku pernah konsultan juga di perusahaan global, dan dulu S1, S2 aku di bidang finance juga, kayak gitu misalnya. Dan aku punya network di OJK, network di misalnya angel investor, network di bank A, B, C gitu. Jadi kalau misalnya aku jadi CFO dan aku butuh pendanaan atau aku ada butuh strategic partner dalam launching produk baru gitu, aku punya punya network untuk melengkapi itu. Gitu. Relevan nggak? Relevan tuh sama value diri. Misalnya, ketika kamu punya tujuan ya, dan tujuannya tuh ternyata nggak sesuai sama value diri. Misalnya value dirimu, nah, misalnya prinsipnya, aku maunya itu apa yang aku kerjakan nanti memberi manfaat buat banyak orang. Misalnya bisa ngebantuin orang untuk berkarir lebih baik atau ningkatin skill-nya orang supaya dia di tempat kerjanya tuh bisa lebih empower, lebih banyak contribute in a positive way ya ke perusahaan kayak gitu. Nah, secara timeline itu juga harus jelas. Oh, misalnya akhir tahun ini semua tadi rencana-rencana yang udah aku kuantifikasi di measurable tadi itu adalah akhir tahun ini kayak gitu. Saya udah ada waktu yang jelas. Kemudian kalau tadi tujuannya udah jelas, next-nya adalah disiplin belajar. Nah, disiplin belajar ini bisa macam-macam ya. Misalnya eh, aktif atau disiplin baca-baca artikel. Kalau saya misalnya saya ini nih subscribe ya, saya subscribe beberapa artikel McKinsey, Economics, Harvard Business Review kayak gitu misalnya. Jadi setiap sepekan sekali itu ada update dari mereka kayak gitu. Jadi saya baca, oh ternyata dunia ini sekarang lagi kayak gini ya. Oh ternyata AI itu lagi mulai banyak masuk ke bidang finance. Jadi beberapa orang yang kerja di bidang finance ini 20%, 30% tuh udah harus mulai upgrade skill-nya mereka gitu ya. Atau juga misalnya ambil kursus dan sertifikasi, misalnya CFA, CFP, CPA, CMA, FRM, you name it lah, FMVA. Dan kalau nanti berkaitan sama network, saran saya kalau bisa ambilnya yang offline, karena di situ kesempatan buat berkenalan dengan teman-teman baru, menambah network baru kayak gitu ya. Kemudian terbuka, harus open minded ya terkait teknologi, belajar hal baru kayak misalnya belajar data analytics, belajar BI, data science bisa di YouTube atau kayak misalnya langganan newsletternya dari artikel-artikel tentang data gitu atau join community DA di Twitter tuh ada kayak misalnya kayak pelajar data kayak gitu ya. Nah, itu bisa juga tuh buat nambah knowledge dan skill terkait data yang bisa menunjang pekerjaan di bidang finance. Nah, ini contoh-contoh ya. Ini misalnya CFA, ini ada ininya juga eh, linknya sambil saya copy link ya. Kalau misalnya ada yang mau nanti cek-cek sendiri ya. Oke, yang CFA ini juga kalau tadi kan CFA itu buat ngambil sertifikasi ujiannya, tapi ngambil kursusnya dulu saya waktu kerja saya juga ngambil kursus namanya FRM ya, Financial Risk Academy itu yang di bagian
kanan atas ya ini. Waktu itu sebenarnya pilihannya ada banyak sih, antara mau ngambil di UI, di Trisakti, atau di BINUS. Cuman saya punya pikiran gini, sorry agak rasis ya gini. Kalau yang di bidang finance, di industri finance, rata-rata tuh yang dominan itu ya, biasanya orang-orang Chinese. Nah, saya mikir kalau misalnya dulu saya ngambilnya di UI, kayaknya kebanyakan non-Chinese yang ngambil di sana. Jadi saya ngambilnya di BINUS. Jadi ternyata benar ketika saya ngambil kelasnya di sana, itu 80%, 70% teman-teman sekelas saya adalah Chinese yang dari berbagai macam pekerjaan ya. Ada yang dari apa? Dari McKinsey, ada yang dari BCG, ada yang dari EY, KPMG, ada yang dia dari Sinarmas atau Mansek kayak gitu ya. Akhirnya kenalan-kenalan saya jadi macam dan rich kayak gitu ya. Dan itu sesama cohort ya, sesama teman itu banyak juga yang ngasih informasi, Wan, lagi ada informasi nih, JP Morgan lagi bukaan kayak gitu. Aku udah daftar, yuk kamu daftar juga kayak gitu misalnya. Nah, apa ya, kalau yang non Chinese, sepemahaman saya kebanyakan itu lebih aim-nya tuh kayak BUMN atau di kementerian atau di Bappenas atau di BI gitu ya, pasar modal gitu. Tapi kalau yang Chinese tuh lebih banyak kayak global companies gitu. Itu perspektif saya ya, cuman mungkin sekarang udah beda lagi. Nah, ini kalau yang di UI, mungkin kalau pingin juga dapat jaringan teman-teman anak-anak UI yang kebanyakan kerjanya kalau nggak di Bappenas atau di Kementerian Keuangan kayak gitu ya, atau di BUMN, ini juga bisa sih kayak gitu. Tapi banyak juga sih UI yang kayak misalnya di apa, consulting ya, gitu. Nah, ini juga kalau misalnya teman-teman mau belajar yang data ya, ada di Pacman. Nah, dia ada 2 program ya buat yang switch career yang mau fokusnya di data. Ada juga yang ini upgrader, itu fokus nggak seberat yang tadi program yang utama. Upgrader ini lebih ringan ya, tapi paling nggak ini bisa equip your skill gitu ya, melengkapi skill datamu yang kamu udah punya skill domainnya tuh di saya finance gitu ya. Nah, ketika ditambah sama skill data, ini jadi lebih powerful lagi gitu. Oke, nah ini balik lagi ya ke membangun jaringan, makanya tadi cocok banget kalau misalnya tadi ikutan kursus yang offline sehingga bisa nambah teman baru. Kalau online biasanya nggak terlalu deket sama teman-teman yang ada di cohorts-nya itu. Yang pertama sebenarnya mentoring. Kalau saya pribadi saya punya 1, 2, 3 mentor ya, beda-beda. Mentor saya yang pertama tuh dia di bidang project management ya, dan dia juga psikolog gitu. Kadang-kadang saya perlu tahu karena saya kemampuan komunikasi dan interpersonal skill saya itu kurang bagus. Jadi saya kadang-kadang butuh mentor yang dia bisa ngebaca kalau saya melakukan ini, efeknya ke orang itu kayak gimana. Atau misalnya ketika saya lagi building relationship sama seorang klien gitu, saya nih cara berpikirnya harusnya kayak gimana sih. Yang kedua, mentor saya itu orang Jepang, dia orang Goldman Sachs dari New York. Dan dulu dia banyak mentorin saya waktu saya lomba CFA pas di Jepang. Dan orang ini secara finance nih jago banget, dan secara komunikasi dia kemampuan soft skill-nya jauh lebih jago daripada technical skill-nya. Tapi kata dia ya sebenarnya di kondisi apapun kita harus tetap pede. Yang penting caranya ini salah satu tips dari mentor saya yang orang Goldman Sachs dari New York ya. Dia bilang gini, cara untuk bisa disukai sama klien dan supaya si klien itu suka terus membangun hubungan sama kita harus tanamkan ke diri kita. Kalau kita nih suka duluan sama dia, kita cari tahu apa yang bikin kita suka sama klien ini. Misalnya cara dia menjelaskan sesuatu tuh menarik, cara dia tersenyum atau cara dia apa bekerja itu menyenangkan, dia selalu on time, atau misalnya dia kerja di perusahaan yang misalnya contribute to environment kayak gitu misalnya. Kita cari sesuatu hal-hal yang bikin kita seneng duluan sama orang ini. Jadi ketika mindsetnya kita suka sama orang, kita ketemu orang tuh selalu kayak perasaannya tuh ceria, kita kayak nggak sabar untuk ketemu orang ini. Mungkin ini karena orang Jepang ini ya, customer service-nya bagus ya, jadi dia ngajarin ikigai-nya tuh kayak gitu. Nah, yang terakhir, saya juga punya mentor orang Bloomberg di Tokyo. Nah, itu juga dia banyak ngasih input-input terkait technical skill juga ya. Jadi saya menyarankan kalian untuk punya mentor juga kayak gitu supaya bisa improve karir kalian juga. Kalian
kadang-kadang nemuin masalah, kayak misalnya Mas Reza tadi nemuin masalah di tempat kerjanya, dan dia nggak tahu nih framework yang dipakai harusnya kayak gimana, cara develop hipotesisnya kayak gimana. Itu perlu punya mentor yang bisa diajak discuss. Kalau misalnya di tempat kantornya bosnya itu nggak bisa diajak discuss, tapi kadang butuh point of view yang lain, kadang sama bos kayak gini, nanti sama mentornya kayak gini, kayak gitu misalnya. Dan itu biasanya mentor berbayar ya. Saya juga ada berbayar, ada juga kalau saya kayak nih ngirim gift ke mentor saya kayak gitu, ngirim hadiah setiap ulang tahunnya atau setiap 6 bulan sekali, entah dasi atau apa gitu. Nah, itu contoh-contoh kita nge-maintain mentor kita kayak gimana. Dan yang terakhir nih, aktif di sosial media. Ini salah satu cara saya untuk ngejaga skill saya tetap sharp adalah saya berbagi di sosial media kayak di Twitter atau di LinkedIn. Tapi sekarang ini lagi seringnya di Twitter ya, supaya ilmu saya bisa bermanfaat buat orang banyak. Dan ternyata dari tulisan-tulisan itu banyak orang yang datang akhirnya buat ngajak project bareng atau misalnya dia minta di mentoring kayak gitu. Nah itu jadi satu uh, jalan untuk bernetworking ya. Dan dengan bikin webinar gini atau sharing di sosial media, kemudian mentoring one on one sama orang, saya jadi makin sering lagi berkomunikasi, problem solving masalah orang-orang yang berbagai macam bentuknya gitu kan. Jadinya adalah kemampuan soft skill saya jadi tetap terasah gitu. Oke, kita balik lagi ke Q&A ya. Kalau yang mau ada nanya lagi bisa dilanjut. Oke. Nggak bisa dibuka. Oke, Mas Hari. Kita balik lagi ya. Kalau misalnya ingin switch karir ke dunia finance ya, sumber buku, channel YouTube. Kalau buku sebenarnya ada banyak sih sebenarnya buku ya. Kalau saya agak bingung juga mau jelasin dari mana. Mungkin yang paling 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 gampang dari kayak Psychology of Money atau misalnya ada beberapa buku buku kayak buat kayak financial modeling itu ada beberapa buku nih misalnya ini ada salah satu buku yang selalu saya baca dari zaman saya S2 namanya Investment Science. Ini bukunya agak tebel. Biasanya kalau ngomongin buku yang buat karir finance emang agak apa tebel-tebel ya, buku textbook ya, atau misalnya kayak valuation modelnya dari McKinsey atau bukunya apa Damodaran yang dari apa profesornya New York University kayak gitu. Agak susah sih kalau buku ya. Eh, Mungkin ada juga mungkin ya ada nggak ya buku-buku Indonesia gitu? Mungkin ada ya, saya kurang ngikutin sih. Kalau channel YouTube sebenarnya ada banyak channel YouTube bisa dicari aja kata kuncinya financial modeling atau valuation kayak gitu ya. Salah satu yang mudah itu nih CFI, CFI ya, CFI sama Investopedia. Coba ya, mana nih? CFI, Investopedia ya. Atau Coursera itu juga ada ya. Ini beberapa yang gratis. Kalau Coursera tuh bisa gratis sebenarnya. Kalian di apa di ininya di websitenya itu ada pilihan buat ngajuin ini apa pengurangan biaya. Saya udah 2 kali ngajuin ke Coursera buat apa beasiswa 100% itu saya dapat 2 kurs yang bagus-bagus. Yang satu tentang AI sama machine learning, yang satu tentang building apps ya, tentang bikin apps dari nol kayak gitu. Itu lumayan sih powerful ya. Kalau saya rekomendasiin sih sebenarnya lebih ke ngambil sertifikasi sih, Mas Hari. Ngambil sertifikasi kayak misalnya eh apa ya? eh, Mungkin bisa dicoba dari yang Coursera dulu atau ada misalnya ini CSA ya. Ini dari Indonesia sih. Kalau misalnya mau berkarir finance-nya di Indonesia, ini beberapa contoh sertifikasi finance yang ada di apa pasar modalnya Indonesia itu CSA gitu. Nanti bisa nyari ada beberapa itu ya apa macam-macam sih sertifikasinya ada apa sih? Saya juga lupa. Coba cek ya. CSA, CSA Institute. Nah, ini dia. Oke, gitu ya. Mungkin nanti kalau misalnya mau tanya-tanya bisa apa mentoring aja sama saya. Ini kelihatan nggak sih? Saya lagi share-nya terkait ini CSA Institute.
Ya, kelihatan, Mas. Mhm, oke. Ini contoh itu ya, buat, cek banyak sertifikasi. Soalnya ada kenalan juga di grup komunitas yang saya handle itu, dia dulunya Tekim ya, Teknik Kimia, terus setelah 8 tahun kerja di industrinya dia, sesuai jurusannya dia, pas Covid dia ngambil, 2 2 2 sertifikasi dari sini, kemudian setelah itu dia dapat kerjaan di, Bursa Efek Indonesia ya, gitu. Oke oke oke. Nih sebenarnya kita lagi masuk ini ya, sesi bertanya, saya menjawab. Harusnya yang nanya yang boleh nanya cuman orang-orang yang namanya sesi doang. Ada lagi nggak yang masih mau nanya? Satu pertanyaan terakhir, habis itu kita tutup biar nggak kelamaan. Oh di chat? Ada, Kak. Apa nih? Kurniawan. Mau open mic juga boleh. Tapi saya boleh nggak di apa teman-teman tulis di chat sebenarnya seberapa bermanfaat sih materi yang saya share hari ini? Kira-kira kalau butuh materi berikutnya mau tentang apa? Mau spesifik, caranya, finance introduction kayak gitu ya, pemahaman finance dulu buat yang basic, yang buat non-finance, atau mau yang jump into kayak financial modeling ya, atau kayak tadi yang pertanyaan Reza, gimana sih cara bikin kayak hipotesis kalau kerjanya di sebagai konsultan gitu. Oke, siap. Thank you. Oke oke. Thank you banget ya buat yang udah nanya. Tadi Kurniawan jadi nanya nggak nih? Enggak? Oh ya, oke, sip sip. Oke, biar nggak kelamaan nanti setelah ini, biar videonya nggak kepanjangan, biar apa, upload-nya bisa lebih cepat, nanti akan saya share ya. Buat teman-teman yang ada di grup, WA grupnya yang saya ya, yang tagar 4 itu yang eksplorasi finance, buat yang udah beli webinarnya saya atau enggak yang beli paket bundling, atau yang dari grup, Financiology Plus. Nah, nanti dapat semua itu. Yang di luar itu enggak. Oke. Terima kasih semuanya. Kalau masih sempat ini saya boleh dong, foto bareng yuk, buat saya apa, dokumentasi, saya share di sosial media. View, galeri, oke, nice. Kita ini ya, boleh on cam. Oke, saya hitung ya, 1, 2, 3. Mantap, nih, ya, dah. Oke, makasih semuanya. Sampai jumpa lagi, sehat-sehat semua ya. Oke, bye.